Di selama ini ada yang namanya bala, musibah, goncangan, banjir, tanah longsor. Ini bukan murka Allah, namun bumi yang sudah tidak tahan atas kezaliman orang-orang yang berada di atasnya. Bumi yang sudah tak sabar. Bukan Allah murka. Allah kalau murka nanti di masyarakat. Dan ini kata Allah, aku akan naungi mereka yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad, cinta antara satu dengan yang lainnya. Dan ini saatnya aku memberikan naunganku. Ayo masuk dalam naunganku. Aku marah kecuali kalian sini, dipinggirkan sama Allah. Nah, di situ orang itu tumpuk-tumpukan. Orang seluruh dunia itu tumpuk-tumpukan, injak-injakan, injak-injak sampai patah-patah tulangnya, injak-injakan. Tahu tuh belah mindali, keadaannya mengerikan di mahsyar nanti itu. Nah itu Allah murka betul, betul Allah marah kepada hamba-hambanya yang zalim. Subscribe dan follow ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man sarahu an yajida halawatal iman falyujibba mar'u la yuhibbuhu illallah. Barang siapa ingin mendapatkan manisnya keimanan, maka hendaknya dia mencintai seseorang karena Allah. Dan balak musibah itu ya, yang paling menyakitkan kalau sudah rasanya nikmatnya ibadah itu hilang. Nikmat ibadah, zikir la ilaha illallah itu enak. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad enak, bayangno Kanjeng Nabi udah wudhu itu enak gitu. Sholat tuh Allah, rasanya sholat itu enak gitu, rasanya sholat. Tahajud enak. Dan azab ya, azab siksa Allah itu kalau sudah yang namanya ibadah, nikmatnya ibadah itu dicabut ya Allah. Jadi sembahyang itu beban, sholawatan beban, gak mari-mari. Pengajian garuk suwi tenang tah. Ini Allah sudah mencabut nikmatnya iman, majelis taklim. Jadi orang-orang kadang-kadang orang-orang yang sudah tua itu datang majelis taklim, bukan mereka untuk menimba ilmu, tidak, mencari barokahnya majelis taklim. Orang-orang tua ditarim di hadrah masjid, udah tua, tidak bisa ngelihat, itu masih pakai tungket. Jadi coro ilmu wis jaduk, ngelotok jadi wong Tuban, ngelotok, bosan ngelotok apane gak ngerti aku. Ilmunya sudah kaliber mereka. Namun tetap hadir majelis taklim, mencari barokahnya hadir majelis taklim, karena bisa dipastikan jika kita ingin bertemu Rasulullah, duduklah kalian di majelis taklim. Kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara ruhaniyah. Roh kita ini bertemu dengan rohnya Rasulullah. Nah, akhirnya kalau kita sering datang ke majelis taklim, akhirnya Rasulullah cepat mengenal kita. Kita pun cepat mengenal Rasulullah SAW. Karena nanti di akhirat itu pengenalan ini penting. Kok sampean nek wayahe ndelok bal-balan, ambek security neng kenal. Lek, lebono lek. Palike dhewe. Oh, yes ngene. Iki koncone boloku iki. Yo, anake boloku iki. Celuk lek bolek tekan ndi bolek gak ngerti. Lek yo mau dilebokno. Kenal, Anda kenal. Begitu juga di majelis taklim. Nanti di akhirat itu ada panitia hari kiamat itu ada. Koyo acara pas ada Habib Umar datang tuh di majelis yang besar-besar, di majelis Rasulullah, di majelis Ar-Ridwan pada saat itu. Majelis yang sudah kita tidak mampu untuk masuk. Nah disitulah peran ketika kita berada di majelis taklim ini, kita dikenal oleh para malaikat. Para malaikat itu jadi panitianya. Tapi lek kowe gak tau majelis taklim, wayahe sholawatan teko, wayahe taklim mulai, ya pasti ku njupuk toleh ini. Ndak kenal Anda dengan panitia hari kiamat, para malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah berada di tempat ini saat ini. Akhirnya oh ini dulu ketika masih hidup dia kenal, aku kenal dengan dia. Dia istiqomah hadir. Nah akhirnya dimasukkan lewat sini, dijadikan tempat khusus untuk masuk segera bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah, aina mutahabbuna bijalali. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, di manakah orang-orang yang selalu mencari berteman untuk bersama-sama mengagungkanku, mencintai karena keagunganku, kata Allah. Duduk bersama-sama mencintai, kita senang duduk bareng, kadang kangen sama teman-teman karena apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nanti akan dikumpulkan lagi nanti waktu pas di hari kiamat. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Dan dikatakan juga hari ini aku akan menaungi orang-orang yang mana ketika dia di dunia duduk bersama teman-temannya, dan hari ini kata Allah tidak ada yang bisa menaungi kecuali aku. Hari ini hari pembalasan, dan itu diriwayatkan Allah murka kepada hambanya ya di hari itu. Jadi Allah ini tidak pernah murka. Allah murka tidak pernah, mulai dulu sampai sekarang sampai nanti hari kiamat Allah tidak pernah marah, tidak pernah murka Allah itu.
Murkanya Allah itu disimpan kapan? Di yaumul mahsyar. Di mahsyar nanti Allah membalas marah kepada hamba-hambanya yang zalim, hamba-hambanya yang berkhianat, hamba-hambanya yang jahat. Itu diluapkan kemarahannya Allah. Bukan berarti diluapkan selama ini Allah sabar terus itu Allah marah, enggak. Jadi ini untuk memfantasikan agar masuk ke dalam pikiran kita. Allah itu marah kapan? Nanti di hari kiamat, di yaumul mahsyar. Di selama ini ada yang namanya bala, musibah, goncangan, banjir, tanah longsor. Ini bukan murka Allah, namun bumi yang sudah tidak tahan atas kezaliman orang-orang yang berada di atasnya. Bumi yang sudah nggak sabar. Bukan Allah murka. Allah kalau murka nanti di mahsyar. Dan ini kata Allah, aku akan naungi mereka yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad, cinta antara satu dengan yang lainnya, dan ini saatnya aku memberikan naunganku. Ayo masuk dalam naunganku. Aku marah kecuali kalian sini, dipinggirkan sama Allah. Nah, di situ orang itu tumpuk-tumpukan. Orang seluruh dunia itu tumpuk-tumpukan, injak-injakan, injak-injak sampai patah-patah tulangnya, injak-injakan. Ta'udzubillah min dzalik, keadaannya mengerikan di mahsyar nanti itu. Nah, itu Allah murka betul. Betul Allah memarah kepada hamba-hambanya yang zalim. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh fadzakruhum hatta qala wa rajulani tahabbana fillah ijtama'a alaihi wa tafaraqa alaihi. Nanti itu Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah, di antaranya adalah orang-orang yang duduk, para pemuda yang duduk di majelisnya Rasulullah SAW, orang antara satu dengan yang lainnya, 2 laki-laki yang dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mencintai seseorang, kita harus bergaul. Kudu lunggah bareng. Aku seneng mbek kancaku yo. Gak tau betul, gak tau ketemu. Gak tau petuk, gak tau lunggah bareng. Palsu. Wong lek seneng, itu ketemu terus kemana-mana, bergaul di mana-mana. Itu dia cinta, akan timbul cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mencintai temannya itu karena keimanannya, ini persahabatan yang paling indah. Ada 2. Yang pertama mereka cinta kepada sahabatnya karena kedekatannya kepada Allah. Yang kedua dia cinta kepada sahabatnya karena lomo. Lembek koncone Gus. Baju elek wis, baju ki lho Pak. Sarungku lho elek sarungku wis. Jadi dia lomo, mbek koncone ku lomo. Dan yang lain mengatakan bahwa kalau orang seperti itu berarti hatinya ada kecocokan. Nek atine wis cocok ya. Hati sudah cocok. Masa dipisui koyo apa iku yo. Kowe bento nem lho. Mosok kowe ya. Karena hatinya wis cocok gitu loh. Sudah bergaul, sudah seneng, sudah bersahabat. Bahkan kata-kata mengumpat pun menjadi indah. Mosok to. Koyo lek wong pas malam pertama dadi nganten. Mas cowoknya, mas sampene. Ah loro dedek sampai biru lho. Don. Gemes pek gogon. Jajal kok 15 tahun kas ngono to gak jajal. Hah? Begitu kawin 15. Temek-temek kowe soton itu kene ya. Beda iku ora udah artinya cocok. Makanya jangan sampai kita mencintai karena harta. Nek wong wedok iki nggih mak-mak sing duwe anak perawan. Bapak-bapak sing duwe anak perawan ojo mlete-mlete. Duwe anak wedok ayu sithik. Anakku lek ana wong sugih kata kekno. Pemeneh makane sing gelang kerincing ngono ya. Pemeneh delok sing ngapeli anake sudah montore plat nomor ngarep gak ono. Starter sudah montore ora iso. Pancalan ngawasi gak enak ngono ya. Ojo berharap ya terus ngapeli ya ndonga. Mudah-mudahan wong tuane luluh mbek aku. Mudah-mudahan anak iki dikekno tambah bongko kowe rabi wong koyo model ngono. Bongko tenan kowe, tani kowe. Bongko wis to. Mangane golek maratuwa ya ngono, sing trimo apa ono ora ono ora ono bisa iki. Mbah sebelah ndi ora ora. Mbah bilo sebelah lor ono kowe. Wong lek wis punya anak perempuan menginjak dewasa akeh sing seneng lah dikekno. Lihat sembahyang, masyaallah. Dapa meneh dadi krune majelis taklim masa weneng iku iki. Mbono ora bocah sing model koyo ngene iki mbono ora. Seneng wis jatuh cinta dia. Tapi yang ngono gara-gara sudah montre model kono gak ditampa mek maratuane. Kapok kapan kowe. Hati-hati sudah kita mencintai harta sehingga anake wedol anakku wis ayu. Seneng mek anak ibu bangga mek anake. Naudzubillah min dzalik. Dan akhirnya bagaimana? Dia bertemu dengan
malapetaka yang akan mengecewakannya. Akhirnya rabi mbek wong motor apa? Nggawa Rolls Royce. Motor apa? Ngomongnya ora iso ape tuku. Rolls Royce itu ki ngerti pucuk ketok regane 3M. Rolls Royce. Harus cok bayang tambah bento kowe tambahan. Wah sopan nang bangga mama tuku anake jabat motor 10 miliar. Wah sopelete. Dikandani. Hati-hati iku mang anak pejabat montore apik tapi mendeman. Lah kadung gelange mau wis ngenang ini iku mau. Ora apa-apa, wis to. Mbok dongakno wong akeh kok waras. Tenan rabi main njero omah setengah sadar bendina mendem ya takoki ngene. Takoki man ismuka? Jawab jenenge. Sapa jenengmu? Jawab. Ayo Mas syahadat. Allahu Akbar. Allah dadi adzan. Ana kejadian tenan iki yo tenan iki. Takoki ayo syahadat, ucapan dua kalimat syahadat. Allahu Akbar kok adzan. Kejadian kok ini. Tapi kamu terus nih sugih kok ya. Ayo. Sultan mah bebas ya. Sultan bongkok yang rabi-rabi wong ngono. Loro atine kowe. Lagi rabi sak minggu wis mulai nggo wedokan ning nang omahe. Telepon mah, gimana mah? Kejadian tenan iki. Suamiku baru 1 minggu udah bawa cewek lain ke rumahku. Ayo bongkok ora cong-cong. Makane golek mantu sing saleh. Rezeki itu biadillah. Wallahi saya sumpah ya demi Allah. Aku rabi biyen. Tek yo karek 17.000, karek 27.000 tek. Aku mang dolanan bojo meleting di bojo dokter kebayang. Duit karek 27.000 sak. Kiteng ya kamu cuk ya. Wis gak punya apa-apa saya. Gak duit blas. Akhirnya bagaimana? Wis tawakal. Dan pada akhirnya saya hidup pakai uang gajinya istri. Gak ada duit. Tapi maratuwaku yakin iki insyaallah dia dijaga sama Allah, penting iso njogo anakku, saleh iso ndidik anakku sing nglametno anakku tengene akhirat. Yakin, alhamdulillah saat ini Allah ngasih rezeki berlebih. Tapi kiri dhisik ora ana wong sugih ora ana. Golek matu sing sugih ngene. Mangkane mamak sing model ngene iki selap bongkol lah wis. Apa nih kepeting ana wong genah njaluk anak terus kok aduh anu gak duwe. Mas-masane lho piye? Sesono modal-modal ngono piye. Wis iki masjid mah karo-karuan terus. Jadi kalau Anda ngajak orang di majelis ini ganjaranmu double. Lagi ngajak wong loro berarti seperti Anda 2 ketika kali lipat hadir pahalanya di sini. Lagi ngajak wong liya meneh, paksa, ayo berdakwah. Kita tidak bisa menyampaikan hadis, tidak bisa menyampaikan Al-Qur'an, tapi mengajak orang duduk di majelis taklim, Anda seperti menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana wa masyayikhuna wa 'alam habibbana wa sallallahu alaihi wa sallam hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.